Usaha. Ini split schedule. Yang disurvei para karyawan, Pak. Anda bisa bayangkan Ibu, 52. Pertanyaan saya, etnisnya sama nggak? Tidak. Ya kan? Pendidikannya sama nggak? Tidak. Rasnya sama nggak? Agamanya sama nggak? Bahkan mohon maaf, dari rahim ibu yang pasti berbeda. Perbedaannya luar biasa. Tapi pertanyaannya sama. Pertanyaannya cuma satu. Karakter pemimpin Anda yang seperti apakah yang paling Anda inginkan? Pertanyaan itu dikirim, kemudian kembali kepada si peneliti. Ternyata Pak, setelah mereka kumpulkan pernyataan atau pendapat para karyawan itu, diperolehlah jawaban dari seluruh mereka itu. Mereka menjawab, inilah yang aku inginkan dari pemimpin kami. Yang tertinggi 83% menginginkan pemimpin yang jujur. Bayangkan itu. Nomor satu, pemimpin yang jujur, berpandangan jauh, memberi inspirasi, kompeten dan seterusnya. Tapi lihat jawaban yang pertama, yang menarik. 83% mengatakan aku ingin pemimpin yang jujur. Saya ulangi, 52. Ras yang berbeda, agama yang berbeda, pendidikan yang berbeda, bahkan rahim ibu yang berbeda. Saya ke Ibu Farida. Tolong Pak, perhatikan baik-baik, sahabat saya akan menjawab pertanyaan ini dan bayangkan jawabannya adalah jawaban dari diri Anda juga atau pertanyaan kepada Anda. Ibu, saya bertanya kepada Ibu, dan saya berasumsi bahwa ini pertanyaan pada seluruh ibu yang lain. Ibu punya suami, alhamdulillah. Boleh saya tanya satu hal kepada Ibu? Karakter dari suami Ibu yang pertama yang paling Ibu inginkan dari beliau, karakter apa? Jujur. Bu Farida sudah menjawab. Ibu-ibu juga saya harapkan menjawab dalam diri Ibu masing-masing. Ibu Tami, Ibu kagungan putra, punya anak. Ibu, boleh saya tanya, karakter Ananda yang nomor satu Ibu inginkan dari Ananda, karakter apa itu? Kejujuran. Ibu Tami sudah menjawab. Ibu Farida sudah menjawab. Pak Joko, boleh saya tanya sama Bapak? Panjenengan pasti punya pemimpin di kantor Bapak. Anggap beliau tidak ada di sini, Pak. Boleh saya tanya, Pak? Karakter pemimpin panjenengan seperti apa? Karakter apa yang pertama yang Anda inginkan dari beliau, Pak Joko? Jujur. Jujur. Pak Ali punya istri Pak, sudah malam ini Pak. Boleh saya tanya Pak, karakter istri Anda seperti apa yang nomor satu Pak, yang Pak Ali harapkan dari istri tercinta Bapak? Jujur. Pak, lihat ya, Ibu lihat ya, Pak Ali saya anggap mewakili sahabat-sahabat saya semua ini. Pak Joko saya anggap mewakili, Bu Farida saya anggap mewakili, Bu Tami juga saya anggap mewakili. Pertanyaan saya kepada siapa? Orang yang terdekat dengan mereka, istri mereka. Pak Ali mengatakan aku menginginkan istri yang jujur Pak. Pak Joko mengatakan aku menginginkan pemimpin yang jujur. Bu Farida mengatakan aku menginginkan suami yang jujur. Bu Tami mengatakan aku menginginkan anak yang jujur. Coba Ibu perhatikan, apakah mereka berempat sebelumnya saling mengenal? Tidak. Apakah pendidikan mereka semuanya sama? Tidak. Apakah mereka di satu sekolah yang sama? Tidak. Apakah mereka satu rahim dari ibu yang sama? Tidak. Tapi mengapa jawaban Pak Ali, jawaban Pak Joko, jawaban Bu Farida, jawaban Bu Tami semuanya hari ini bisa sama? Spontan mereka menjawab sama hari ini Bapak dan Ibu. Bayangkan itu. Mereka menjawabnya sama hari ini, spontan. Mungkin dengan ibu-ibu yang lain juga sama ada yang jawab seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin mereka bisa menjawab hal yang sama hari ini? Sekolah mereka tidak sama. Mereka tidak sama-sama saling kenal sebelumnya. Mereka tidak satu rahim. Tapi mengapa jawaban mereka sama, Pak?
Kenapa spontan Anda menjawab sama hari ini? Dari mana sumber jawaban itu berasal? Dari mana? Dari mana coba? Bapak menjawab menginginkan istri yang jujur itu dari mana? Bapak menjawab menginginkan pemimpin yang jujur itu dari mana? Sumber jawaban itu berasal dari mana? Ibu Farida mengatakan menginginkan suami yang jujur dari mana? Sumber jawaban itu, Pak? Dari mana? Dari mana Anda menjawab itu? Sumbernya dari mana? Tolong cari, Pak. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Cari tahu, Pak. Dari mana spontan Anda menjawab hal yang sama hari ini? Dari mana coba? Ibu dan Bapak, sulitkah buat Anda mencari tahu dari mana sumber jawaban itu berasal? Saya akan tunjukkan dari mana itu berasal. Lihat foto kita baik-baik. Inilah foto kita ketika kita masih 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Dan tidak ada satupun di antara kita yang melewatkan saat ini, Bapak dan Ibu. Tidak ada. Saya ulangi pertanyaan saya. Dari mana Bu Utami tadi menjawab itu? Sumbernya dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana sumber jawaban? Tolong jawab yang keras Bapak dan Ibu. Dari hati. Anda menjawab dari hati. Anda menjawab dari hati. Dan sekarang lihat apa yang terjadi ketika kita masih 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Allah. Terima kasih Bapak Jiwan. Bapak dan Ibu lihat sekarang apa yang sudah kita perjanjikan. Apa yang sudah kita perjanjikan, bahwa suatu hari kelak kita akan mengatakan, benar Engkau Tuhanku. Dan pada saat itulah ruh itu ditiupkan kepada kita, bukan? Sekarang coba lihat baik-baik tangan kita Bapak dan Ibu. Lihat baik-baik kaki kita. Apakah ketika 4 bulan dalam kandungan ibu kita sudah sebesar itu? Apakah dia tiba-tiba membesar seperti dengan sendirinya? Dan sekarang apa yang menggerakkan tangan dan kaki kita tadi? Apakah tangan dan kaki itu sendiri yang menggerakkan keduanya? Lihat baik-baik apa yang menggerakkan tangan dan kaki itu. Dan ruh itu pun ditiupkan ke dalam jasad kita. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Bapak dan Ibu tadi mengatakan menginginkan suami yang jujur, menginginkan anak yang jujur, menginginkan istri yang jujur, menginginkan pemimpin yang jujur. Anda mengatakan dari mana tadi sumber jawaban itu berasal? Dari mana tadi Anda pikirkan? Dari mana jawab Bapak dan Ibu? Anda mengatakan dari hati. Sekarang tolong lihat, siapa yang memberi hati itu kepadamu? Sekarang lihat, siapa yang memberi hati itu kepadamu? Jawab. Siapa yang maha jujur itu Bapak dan Ibu? Dan 99 sifatnya yang mulia itulah
dipercikkan kepada kita, dan spontan kita katakan sekarang, apapun pangkat derajat kita hari ini, apapun levelitas kita hari ini, kita katakan, aku punya pemimpin yang jujur, aku punya istri yang jujur. Dan saya bertanya, siapa yang maha jujur itu Bapak dan Ibu? 99 sifatnya yang agung itu pula lah yang kemudian dipercikkan kepada kita, dan sekarang kita menjawab, itulah yang kita inginkan dari orang yang terdekat dengan kita, orang yang kita cintai. Siapa pemilik sifat itu sebenarnya Bapak dan Ibu? Dan dialah pemilik nama-nama terbaik, 99 asmanya, Asmaul Husna. Ternyata, bukankah sifat-sifat ini yang kita katakan, yang kita inginkan dari orang-orang terdekat dengan kita, yang bahkan kita cintai? Bukankah sifat-sifat ini yang kita inginkan dari mereka selamanya? Bukankah sifat-sifat ini Bapak dan Ibu jawab? Sifat siapa ini sebenarnya selama ini?
Sifat siapa ini sebenarnya? Jawab Bapak dan Ibu, jawab. Dan sifat siapa yang kita inginkan sebenarnya selama ini? Jawab. Kita ternyata selama ini menginginkan sifat Allah, bukan? Kita menginginkan sifat Allah selama ini, tapi kita katakan menginginkan sifat Allah. Tetapi sekarang bayangkan, sudah berapa banyak sholat yang kita abaikan. Itu kayak kita katakan menginginkan Allah selama ini. Sudah berapa banyak zakat yang kita abaikan. Itu kayak kita katakan menginginkan Allah selama ini. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya Allah yang memiliki Asmaul Husna ini. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna ini, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran nama. Mari Bapak dan Ibu, sekarang semuanya kita duduk bersila. Kita sempurnakan duduk kita dengan bersila. Semuanya saja saya minta untuk tidak meninggalkan ruangan ini juga. Mari sama-sama kita duduk bersila. Tarik nafas kita dalam-dalam Bapak dan Ibu. Semuanya saja. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas kita lebih dalam lagi. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas kita lebih dalam lagi. Hembuskan perlahan-lahan. Lihat apa yang di depan ini Bapak dan Ibu. Lihat apa yang di layar ini baik-baik. Lihat baik-baik. Tarik nafas kita dalam-dalam. Dan sekarang pejamkan mata kita semua. Pejamkan mata kita lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Pejamkan mata kita lebih dalam lagi. Jangan biarkan tubuh ini ditahan oleh pundak kita. Biarkan tubuh ini kemanapun dia mau untuk bergerak. Jangan pernah pundak ini menahan tubuh kita. Pejamkan mata kita lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Tarik nafas kita lebih dalam. Hembuskan perlahan. Tarik lebih dalam. Hembuskan perlahan. Pejamkan mata kita lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Dan sekarang bayangkan kita sedang duduk di atas sebuah batu. Kita benar-benar sudah ada di tempat yang kita lihat tadi. Pejamkan terus mata kita dan bayangkan kita benar-benar sudah ada di tempat yang kita lihat tadi. Duduk di atas sebuah batu bersila. Angin yang sepoi-sepoi, merasakan indahnya alam. Melihat air yang mengalir demikian jernih di bawah kaki kita. Melihat binatang, melihat burung yang terbang, berkicau dengan riang. Melihat semua yang ada di depan kita, tanaman dan pohon yang demikian hijau dan indah. Aku benar-benar sudah ada di tempat yang aku lihat tadi. Aku benar-benar sudah ada di tempat yang demikian indah tadi. Aku benar-benar sudah ada di tempat yang luar biasa ini. Bahagia rasa hatiku ada di sini. Bahagia rasanya hatiku ada di sini. Aku melihat air yang mengalir demikian jernih, tanaman yang demikian hijau. Aku duduk sendiri di atas sebuah batu bersila. Dan di kejauhan sana, aku merasa bahagia. Dan di ujung sana aku melihat seberkas cahaya. Seberkas cahaya yang bersinar demikian terang, jauh di ujung sana. Tapi perlahan-lahan, cahaya itu bergerak dan bergerak. Cahaya itu bergerak dan bergerak. Dan cahaya itu bergerak ternyata menuju arah tubuhku. Cahaya itu bersinar. Cahaya itu bersinar demikian terang. Warnanya putih dan terang. Dan dia terus berjalan bergerak menuju arah. Cahaya itu semakin membesar dan semakin membesar. Cahaya itu terus bergerak menuju arahku. Cahaya itu bersinar terang, tetapi terangnya tidak pernah menyilaukan mataku. Cahaya itu bersinar demikian putih dan indah.
cahaya itu terus bergerak. Terus bergerak. Hingga cahaya itu semakin mendekat ke tubuhku. Dan cahaya itu sekarang semakin membesar. Dan besar cahaya itu sekarang seakan-akan sama dengan tubuhku. Cahaya itu berhenti tepat di depanku saat ini. Aku melihat cahaya itu lembut bersinar. Dan di balik cahaya putih itu, perlahan-lahan muncul seraut wajah. Wajahnya keluar dari balik cahaya itu. Tangannya, tubuhnya, kakinya, hingga seluruh imajinasi tentang manusia ada di depanku. Ia terus berjalan menuju arahku dengan tubuh yang penuh cahaya, wajah yang penuh cahaya. Dia terus berjalan mendekatiku dan dia tersenyum kepadaku. Aku menatap wajah itu, aku melihat wajah itu semakin dekat dan dia semakin dekat ke arahku. Dan wajah itu ternyata adalah wajah ibuku. Wajah ibu yang aku rindukan selama ini. Wajah ibuku yang selama ini aku rindukan. Aku buka mataku dan aku mengingat kembali ketika ibuku sedang menggendongku dalam perutnya. Ketika ia masih mengandungku dalam perutnya, ia tidak pernah jenak dalam berbaring karena dalam perutnya ada diriku. Aku menendang perutnya, tetapi ia tidak pernah membalas apapun kecuali hanya dengan belayan dan doa yang ia panjatkan. Ya Allah, lahirkanlah anakku kelak dengan sempurna. Jadikanlah ia anak yang soleh atau bahkan soleha. Ibuku yang demikian aku rindukan. Ibuku yang berjuang selama 9 bulan hanya untuk menggendong hingga ia melahirkan aku dengan tangis dan darahnya. Tetapi bukan tangisan sedih yang ia keluarkan, tetapi bahagia ketika memelukku, ketika ia memegang tanganku dan ia mengecup keningku. Ibu yang menjadi sahabat pertamaku ketika aku belum memiliki siapa-siapa. Ibu yang menjadi guruku ketika belum ada siapapun yang mengajari aku. Ibu yang menjadi temanku pertama ketika belum ada siapa-siapa yang mau menemaniku. Ibu yang aku rindukan sudah ada di depanku. Ibu yang senantiasa membelaiku ketika aku belum mampu untuk memegang tubuhku sendiri. Ibu yang aku rindukan sudah ada di depanku. Ibu yang aku rindukan selama ini. Ibu yang senantiasa menyuapi aku ketika aku belum mampu untuk makan dari piringku sendiri. Ibu yang senantiasa membawa aku ketika aku belum mampu berjalan dengan kedua kakiku sendiri. Ibu yang menjadi cahayaku ketika aku demikian takut akan gelapnya malam. Ibu yang aku rindukan selama ini. Ibu yang senantiasa menjadi teman dan selimutku ketika aku dingin dan takut akan gelapnya malam. Ibu yang aku rindukan sudah ada di depanku. Ibu yang aku rindukan selama ini. Ibu yang senantiasa menjadi guruku dan perawatku ketika aku sakit dan belum ada siapa-siapapun yang mampu untuk merawatku. Ibu yang aku rindukan sebenarnya selama ini. Ibu yang aku rindukan yang sekarang entah ada di mana ibuku. Ibu yang aku rindukan pelukan dan kasih sayangnya. Ibu yang senantiasa aku cintai dan aku rindukan selama ini. Yang kita rindukan sebenarnya selama ini jasad dari ibu kita itukah? Atau sifat-sifatnya sebenarnya selama ini? Bukankah sifat-sifat ibu kita itu yang kita rindukan selama ini? Bukankah sifat-sifat ini yang kita rindukan sebenarnya selama ini? Buka mata kita dan lihat di layar ini. Buka mata kita dan lihat di layar ini. Bukankah sifat-sifat ini yang kita rindukan sebenarnya selama ini? Sifat siapa ini sebenarnya? Sifat siapa ini sebenarnya? Jawab. Sifat
siapa ini sebenarnya jawab. Aku tidak dengar. Sifat siapa ini sebenarnya jawab, Bapak dan Ibu. Aku tidak dengar. Sifat siapa ini sebenarnya jawab. Kita sebenarnya merindukan sifat Allah selama ini. Sifat Allah yang kita rindukan, tapi bayangkan kita katakan merindukan sifat Allah, tapi bayangkan sudah berapa sering kita sakiti hati orang tua kita sendiri. Itu kayak kita katakan merindukan Allah selama ini. Bayangkan sudah berapa sering kita sakiti hati ibu kita sendiri. Bayangkan sudah berapa sering kita sakiti hati anak kita sendiri. Bayangkan sudah berapa sering kita sakiti hati istri kita sendiri. Bayangkan sudah berapa kali kita sakiti hati suami kita sendiri. Itu kayak kita katakan merindukan Allah selama ini. Astagfirullahaladzim. Bayangkan kita suapi mulut istri kita suapi mulut suami kita suapi mulut orang tua kita dengan rezeki yang halal, dan sekarang telah menjadi darah dan dagingnya. Itu kayak kita katakan merindukan Allah selama ini. Astagfirullah. Ya Allah, izinkan kami bersimpuh di hadapan-Mu, meletakkan hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau yang Maha Agung. Ya Allah, mata kami tak mampu melihat-Mu, telinga kami tak mampu mendengar-Mu, tangan kami tak mampu meraba-Mu. Tapi kami tahu Engkau dekat, bahkan lebih dekat dari nadi yang ada di leher kami. Kami tahu Engkau menyaksikan kami, Engkau mendengarkan kami, dan bahkan Engkau mendengar apa yang berbisik di hati kami. Ampuni kami ya Allah, jika selama ini kami sering melupakan-Mu, sering melanggar perintah-Mu, sering berpaling dari seruan-Mu, sering meremehkan kebesaran-Mu. Bukakanlah mata hati kami ya Allah, luruskan niat dalam hati kami hanya untuk mencari ridho-Mu. Ya Allah, lindungilah kedua orang tua kami. Mereka telah bertaruh nyawa demi melahirkan kami. Mereka begitu tulus menyayangi kami, mencintai kami. Walau sering ucapan kami menyakiti mereka, sering kami membantah mereka, bahkan kami pun pernah membenci mereka, membuat mereka menangis karena perbuatan kami, membuat mereka malu akibat ulah kami. Namun mereka masih tetap menjaga, melindungi dan mendoakan kami. Maka sayangilah mereka ya Allah, cintailah mereka, berikanlah kebahagiaan, ampunan dan rahmat-Mu kepadanya. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami yang sudah meninggal. Hentikanlah siksa kuburnya, lapangkanlah kuburnya ya Rabbi. Jadikanlah kuburnya sebagai taman surga. Terimalah mereka di sisi-Mu. Muliakanlah mereka ya Allah. Sampaikan kerinduan kami kepadanya. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan dalam keluarga kami. Peliharalah kasih sayang di antara suami, istri, dan anak-anak kami ya Allah. Jangan biarkan kami saling menyakiti, jangan biarkan kami saling melukai. Maafkan kami ya Allah, kami pernah membohonginya, mengkhianatinya, menampar mereka.